Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang amortisasi. Dengan beranggotakan Farhita Rania, Putri Mayasaroh, Uswatun Hasanah, Raka Faras, Syafiko, Nadira, dan juga Bagas Dwi Firmansyah. Daftar isi meliputi yang pertama ada metode amortisasi, kedua ada menghitung saldo pinjaman, ketiga ada jadwal amortisasi, keempat ada tabel amortisasi, kelima ada rumus, keenam ada contoh soal. Yang pertama yaitu metode amortisasi. Metode amortisasi adalah metode pelunasan pinjaman melalui pembayaran berkala, di mana bunga dihitung dari saldo pinjaman yang belum lunas. Setelah bunga dibayar, sisa pembayaran digunakan untuk mengurangi pokok pinjaman. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen pinjaman di amortisasi atau amortis loan adalah yang pertama itu ada jumlah pinjaman atau loan amount. Loan amount itu jumlah uang yang dipinjamkan oleh peminjam atau kreditur kepada debitur. Yang kedua itu ada saldo pinjaman atau outstanding balance atau jumlah sisa pinjaman yang belum dibayar dari jumlah pinjaman. Yang ketiga itu ada bunga pinjaman atau interest loan. Interest loan itu biaya tambahan yang dibayarkan atas pinjaman. Biasanya itu dalam bentuk persentase. Yang keempat itu ada pokok pinjaman atau prinsipal, yaitu jumlah pinjaman yang harus dibayar tanpa bunga. Selanjutnya, materi mengenai menghitung saldo pinjaman. Oke, selanjutnya menghitung saldo pinjaman. Di sini terbagi menjadi dua metode. Untuk metode pertama itu ada metode prospektif, kemudian yang kedua ada metode retrospektif. Untuk metode yang pertama itu ini adalah menghitung saldo pinjaman pada waktu T dengan menggunakan present value atau nilai sekarang dari saldo pinjaman pada saat tersebut gitu. Yang pada intinya metode ini memperhitungkan nilai saldo pinjaman sebagai nilai sekarang dari angsuran-angsuran yang belum dibayarkan sampai akhir periode pinjaman. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat. Untuk pengertian dari rumusnya itu sendiri, sini BT itu adalah saldo pinjaman saat T, kemudian R adalah besaran angsuran atau pembayaran berkala, kemudian N ini periode pinjaman, kemudian A, N min T, I itu adalah faktor nilai sekarang untuk sisa periode N dikurang T dengan tingkat bunga I. Kemudian untuk metode yang kedua di sini adalah metode retrospektif. Jadi menghitung saldo pinjaman pada waktu T dengan cara mengurangkan nilai akumulasi dari terdapat dua faktor. Yang pertama itu nilai pinjaman awal yang diakumulasikan dengan bunga selama T periode. Dan yang kedua, nilai akumulasi pembayaran yang telah dilakukan sampai waktu T. Jadi metode ini menghitung saldo pinjaman dengan melihat histori peminjaman, yaitu mengakumulasikan bunga dari pinjaman awal, lalu mengurangi akumulasi dari semua pembayaran yang telah dilakukan sampai waktu T. Nah, untuk rumusnya seperti yang ada di gambar. Untuk pengertiannya sendiri kurang lebih sama metode sebelumnya, yang hanya berbeda di sini ada A itu sendiri. A ini memiliki arti besaran pinjaman. Untuk BT sama seperti di awal itu saldo pinjaman pada saat T, kemudian I itu ada tingkat bunga per periode, kemudian T adalah waktu yang telah berlalu, dan R besar yang angsuran, kemudian S, T itu adalah faktor akumulasi pembayaran yang telah dilakukan sampai waktu T dengan tingkat bunga I. Nah, secara singkat dari dua metode ini, untuk metode pertama di sini melihat saldo pinjaman ke depan itu dari sisa pembayaran atau dari sisa pembayaran. Kemudian yang kedua, untuk metode yang kedua ini melihat saldo pinjaman ke belakang, yaitu atau dari pinjaman awal dikurang pembayaran yang telah dilakukan. Oke, dilanjut slide berikutnya. Dan ada jadwal amortisasi. Nah, Ya, di sini adalah jadwal amortisasi. Contoh jadwal amortisasi ini isinya adalah periode, tanggal pembayaran,
angsuran tetap, bunga, dan angsuran total. Jadi contoh jadwalnya, misal pinjaman awalnya 50 juta, bunga 8% per bulan, periode 1 tahun, 12 bulan, berarti angsuran yang harus dibayar adalah 4.166.667. Jadi pada periode pertama, angsuran tetap, bunganya, angsuran totalnya, berarti yang harus dibayar adalah angsuran total sebesar 8.166.667. Lalu berikutnya dengan periode keduanya, angsuran totalnya semakin berkurang karena bunganya pun berkurang. Terus sampai angsuran ke-12, angsuran tetap dengan 4.166.667, bunganya semakin kecil 333.333, dan angsuran totalnya dibayar 4.500.000. Next. Berikutnya tabel amortisasi. Tabel amortisasi ini fokusnya lebih detail ke nilai-nilai keuangan pada setiap periode pinjaman. Isi kolomnya itu ada periode, saldo awal, bunga, pokok, dan saldo akhir. Contoh format berupa tabel angka detail untuk tiap periode. Jadi bedanya dengan jadwal yang tadi adalah tabel amortisasi ini lebih detail untuk di dalam tabelnya. Next. Ini adalah contoh dari tabel amortisasi. Dengan pinjaman awalnya tadi 50 juta, angsuran pokoknya 4.166.667, bunganya 8%, total angsurannya 8.166.667. Ini untuk yang bulan pertama, dari 50 juta jadi sisanya 45.833.333, dan terus dilakukan pembayaran hingga sisa pinjaman akhirnya 0. Next. Selanjutnya ada rumus. Di sini jika besar cicilan adalah R, maka untuk 1 kurang dari T kurang dari N berlaku. Yang pertama pembayaran bunga, yaitu IT sama dengan R dikali 1 min I pangkat N min T plus 1. Yang kedua ada pembayaran pokok, yaitu PT sama dengan NC pangkat N min T plus 1. Yang ketiga ada saldo pinjaman, yaitu BT sama dengan R A N min 1 kali I. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal pertama yaitu pinjaman sebesar Rp1.000 akan dibayarkan dengan cara mencicil selama 4 tahun dengan asumsi bunga efektif 8% per tahun. Buatlah tabel amortisasi dari pinjaman tersebut. Seperti ini. Nah, penyelesaiannya R4 sama dengan 1.000. Lalu R-nya itu sama dengan 1.000 per A4. Dengan A4 sama dengan 1 min 1 ditambah I pangkat min 4 per I. Lalu 1.000 dikali 0,08. 0,08 ini adalah bunganya per 1 min 1 ditambah 0,08 dikali pangkat min 4. Didapatkan 1.000 per 3,3121. Lalu hasilnya yaitu sebesar Rp301.092. Di sini ada tabel amortisasinya. Pada periode pertama, cicilan pertama sebesar Rp301.92 dengan bunga cicilannya itu 80.000, besar pokoknya 221.000, lalu saldo pinjamannya 778.000. Lalu untuk periode kedua, bunga dihitung dari saldo pinjaman terbaru, yaitu yang 778.000. Jadi bunganya itu menjadi 62.000. Kemudian besar pokoknya itu menjadi 239.000 dan saldo akhir pinjamannya 538.000. Dengan langkah yang sama dilakukan sampai hasil saldo pinjamannya itu 0 atau lunas. Selanjutnya ada contoh soal 2, yaitu suatu hutang dibayar dengan cicilan tetap setiap akhir tahun selama 30 tahun. Besar bunga yang dibayarkan pada cicilan ke-21 dan ke-26 adalah 320,82 dan 183,61. Berapakah besar pokok pinjaman yang dibayar pada cicilan ke-26? Selanjutnya, ini ada penyelesaiannya. Dari yang tadi diketahui N-nya itu 30, I21-nya itu 320,82, I26-nya yaitu
183,61. Ditanyanya P26. Tadi diketahui rumus IT itu sama dengan R dikali 1 min V pangkat N min T plus 1. Dengan T-nya sama dengan 21, menjadi I21 sama dengan R dikali 1 min V pangkat 30 min 21 ditambah 1. Ya, I21 tadi diketahui 320,82, jadi sama dengan R dikali 1 min V pangkat 10. Maka R-nya didapat 320,82 per 1 min V pangkat 10. Ini dinamai persamaan 1. Nah, kemudian dengan T-nya 26 menjadi I26 sama dengan R dikali 1 min V pangkat 30 min 26 ditambah 1. I26 diketahui 183,61, jadi sama dengan R dikali 1 min V pangkat 5. Maka R-nya didapat 183,61 per 1 min V pangkat 5. Ini namanya persamaan 2. Kemudian substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Menjadi 320,82 per 1 min V pangkat 10 sama dengan 183,61 per 1 min V pangkat 5. 320,82 sama dengan 183,61 dikali 1 min V pangkat 10 per 1 min V pangkat 5. 320,82 sama dengan 183,61 dikali 1 min V pangkat 5 dikali 1 plus V pangkat 5 per 1 min V pangkat 5. Nah, ini 1 min V pangkat 5-nya yang di bawah sama atas dicoret, jadi 320,82 sama dengan 183,61 dikali 1 plus V pangkat 5. Sehingga 1 plus V pangkat 5 sama dengan 320,82 dibagi 183,61. 1 plus V pangkat 5 menghasilkan 1,7473. Maka V pangkat 5 didapat 1,7473 diambil 1 menghasilkan 0,7473. Ini dinamai persamaan 3. Kemudian substitusikan persamaan 3 ini ke persamaan 2. Jadi R itu sama dengan 183,61 dibagi 1 min 0,7473. Maka R-nya sama dengan 183,61 dibagi 0,2527 menghasilkan 726,593. Sehingga didapat V26 ini sama dengan R dikali V pangkat 30 min 26 plus 1. Sama dengan R dikali V pangkat 5. R-nya tadi didapat 726,593 dikali V pangkat 5-nya 0,7473. Menghasilkan 542,98 dibulatkan menjadi 543. Jadi besaran pokok pinjaman yang dibayar pada cicilan ke-26 adalah sebesar 543. Selanjutnya contoh soal 3, seorang pegawai swasta ingin membeli sebuah rumah seharga 500 juta dengan membayar uang muka sebesar 100 juta dan sisanya dibayar dengan KPR sebuah bank dengan bunga sebesar 15% per tahun selama 10 tahun. Jika pada tahun ke-8 ia ingin melunasi kreditnya, berapakah sisa yang harus ia bayar? Next. Cara pertama, diketahui pinjaman sebesar 400 juta. I-nya sebesar 15%, N-nya sebesar 10 tahun, ditanya sisa kredit pada tahun ke-8. Penyelesaiannya, pertama kita cari besar angsuran per tahunnya, dari rumus pinjaman dibagi 1 min V pangkat N per I sama dengan pinjaman dibagi 1 min 1 plus I pangkat min N per I sama dengan 400 juta dibagi 1 min 1 plus 15% pangkat min 10 per 15%. Didapat 700.825,01 rupiah. Ini penyelesaian dengan menggunakan tabel amortisasi. Kita punya saldo KPR awalnya itu sebesar 400 juta. Besar angsurannya tetap dari periode pertama sampai periode ke-8. Bunganya diperoleh dari I 15% dikali dengan saldo KPR awalnya yaitu 400 juta diperoleh 60 juta. Untuk amortisasi hutangnya diperoleh dari besar angsuran periode pertama dikurangi bunga periode pertama diperoleh 19.700.825,01 rupiah. Kemudian saldo KPR-nya diperoleh dari 400 juta dikurangi dengan amortisasi hutang periode pertama diperoleh 380.299.174,99 rupiah. Kemudian
Untuk periode kedua, dengan besar angsuran yang sama, bunganya diperoleh dari 15% dikali dengan saldo KPR di periode yang pertama. Eh, untuk amortisasi hutangnya diperoleh dari besar angsuran periode kedua dikurangi dengan bunga periode kedua. Diperoleh 22.655.948,76 rupiah. Untuk saldo KPR-nya dari saldo KPR periode pertama dikurangi dengan amortisasi periode kedua. Diperoleh 350 juta 357.643.223 rupiah. Cara ini dilakukan sampai ke tahun 8 untuk memperoleh sisa kredit pada tahun ke-8 sehingga diperoleh sisa kreditnya sebesar 129.570 rupiah. Next. Untuk cara yang kedua, dengan menggunakan persamaan PEVI, diberikan angsuran sebesar 79.700.825,01. Ini yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya sebanyak 2 periode karena ingin menghitung sisa kredit di tahun ke-8 dengan I sebesar 15% per tahun. Sehingga diketahui R-nya sebesar 79.700.825,01, I-nya 15%, N-nya 2 tahun. Penyelesaiannya PV sama dengan 1 min 1 plus I pangkat min N per I dikali R sama dengan 1 min 1 plus 15% pangkat min 2 per 15% dikali 79.700.825,01 rupiah sama dengan 129.339,29. Hasilnya akan sama seperti tabel yang sebelumnya. Jadi sisa kredit yang di tahun ke-8 yang harus dibayar yaitu sebesar 129.339,29 rupiah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.